Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rizky Alivia dengan nomor 13052163. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu ada pertemuan 15 dengan tema atau materi, yaitu security. Di sini tuh ada security threat. eh, yang pertama itu ada confidentiality, integrity, sama availability. Yang pertama itu ada confidentiality, properti bahwa informasi tidak tersedia atau diungkapkan kepada individu, entitas, atau proses yang tidak berwenang, mengacu pada konsep kerahasiaan informasi. Di sini menurut standar ISO 27000. Dalam konteks ini, kerahasiaan informasi merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah atau pengungkapan yang tidak diinginkan. Sebagai contohnya, ada penggunaan enkripsi, merupakan salah satu metode untuk menjaga kerahasiaan informasi. Yang selanjutnya yaitu ada confidentiality. Data confidentiality memastikan bahwa informasi yang bersifat pribadi itu tidak dapat diakses atau diungkapkan kepada orang yang tidak berwenang. Lalu selanjutnya ada privacy, memastikan bahwa individu memiliki kendali atau pengaruh terhadap informasi yang berkaitan dengan mereka, termasuk siapa yang mengumpulkan dan menyimpan informasi tersebut, serta kepada siapa informasinya tersebut pun akan diungkapkan. Lalu selanjutnya yaitu ada integrity. Integrity ini fungsinya untuk mempertahankan dan menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi sepanjang siklus hidupnya. Di sini berarti bahwa informasi tidak boleh diubah secara tidak sah atau tanpa terdeteksi. Contohnya adalah metode hashing. Hashing adalah cara untuk memastikan bahwa informasi tetap utuh dan tidak diubah secara tidak sah selama siklus hidupnya. Dengan demikian, hashing memberikan cara untuk memverifikasi bahwa informasi tidak mengalami perubahan yang tidak sah atau tidak terdeteksi. Lalu selanjutnya, di sini ada integrity, yaitu data integrity, memastikan bahwa informasi dan program hanya mengalami perubahan dan izin yang ditetapkan. Lalu selanjutnya ada sistem integrity. Di sini memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai dengan fungsinya dengan lancar, tanpa adanya manipulasi sistem yang tidak diinginkan baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Lalu selanjutnya ada availability. Availability ini melakukan penjaminan bahwa sistem beroperasi dengan cepat dan tidak efisien, sehingga pengguna memiliki hak akses yang sah dan tidak akan mengalami penolakan oleh layanan servernya. Lalu selanjutnya ada additional concept. Di sini yang pertama ada authenticity. Jadi, the property of being genuine and being able to be verified and trusted, confidence in the validity of a transmission message or message originator. Jadi ini berarti bahwa memverifikasi pengguna adalah mereka yang mereka katakan, dan bahwa setiap masukan yang tiba di sistem berasal dari sumber yang dipercaya. Lalu selanjutnya ada accountability. Tujuan keamanan ini menghasilkan kebutuhan agar tindakan suatu entitas dapat dilacak secara unik ke entitas tersebut. Hal ini akan mendukung ketidakbisaan untuk menyangkal, menghambat tindakan yang tidak sah, memisahkan kesalahan, mendeteksi dan mencegah intrusi, serta memulihkan dan mengembalikan tindakan hukum setelah kejadian. Selanjutnya ada tipe data dari threats, yaitu intrusion, interception, modification, sama fabrication. Pertama-tama di sini ada interruption. Jadi ketika aset sistem mengalami kerusakan atau tidak dapat digunakan kembali, itu dapat disebut sebagai serangan terhadap availability. Ini adalah serangan yang bertujuan untuk menghambat, menghilangkan kemampuan dari si penggunaan aset sistem tersebut. Serangan terhadap kerahasiaan terjadi kepada pihak yang tidak memiliki izin berhasil mengakses suatu aset secara tidak sah. Ini merupakan upaya untuk melanggar kerahasiaan informasi yang terdapat dalam aset tersebut. Di sini ada gambar contoh dari interruption.
Selanjutnya yaitu ada modification, serangan terhadap integritas yang terjadi kepada pihak yang tidak memiliki izin berhasil mengakses atau melakukan manipulasi terhadap suatu aset. Ini adalah upaya untuk merusak atau mengubah keutuhan aset tersebut dengan melakukan perubahan yang tidak diizinkan pada informasi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada fabrication, serangan terhadap keaslian terjadi kepada pihak yang tidak berwenang berhasil memasukkan objek palsu ke dalam sistem. Hal ini dapat mengancam integritas dan kepercayaan terhadap objek yang ada di dalam sistem, di mana objek palsu tersebut dapat digunakan untuk tujuan. Lalu selanjutnya ada 4 macam konsekuensi trace menurut RFC 2828. Di sini ada unauthorized disclosure, deception, disruption, sama usurpation. Di sini ada unauthorized disclosure. Ancaman terhadap kerahasiaan dapat terjadi melalui pengungkapan yang tidak sah dan dapat terjadi sengaja maupun akibat kesalahan. Serangan-serangan yang termasuk dalam ancaman itu tuh meliputi exposure, interception, inference, sama intrusion. Next, ada deception. Jadi deception itu adalah ancaman terhadap integritas sistem atau integritas data. Serangan-serangan yang meliputi yang ada di dalam deception itu adalah masquerade, falsification, sama repudiation. Selanjutnya ada usurpation. Usurpation itu adalah ancaman terhadap sistem. Serangannya itu meliputi misappropriation sama misuse. Selanjutnya ada authentication. Jadi authentication itu adalah kita kenal itu sebagai autentikasi. Jadi dia itu adalah dasar untuk sebagian besar jenis pengambilan akses kontrol dan pertanggungjawaban. Langkah dalam authentication itu ada identification sama verification. Terus di sini ada apa sih yang dimaksud dengan autentikasi? Jadi ada 3 faktor dari autentikasi itu. Yang pertama itu something you know atau password dan PIN, something you have atau card, RFID badge, atau yang terakhir ada something you are, biometrics. Jadi di sini kalau something you know itu kayak apa sih yang kita tahu, ada password sama PIN. Terus something you have itu apa sih yang kita punya, ada card atau RFID badge. Terus something you are, apa sih kamu itu, dari biometrics. Biasanya tuh kayak Face ID gitu sebelum login. Terus di sini ada hash. Jadi fungsi hash adalah jenis fungsi yang dapat digunakan untuk mengkonversi data dengan ukuran yang berbeda menjadi data dengan ukuran tetap. Hash itu merupakan kode alfanumerik dengan panjang yang tetap dan dipakai untuk mewakili suatu data. Jadi hash bisa diartikan sebagai sidik jari atau rangkuman dari data digital. Sini ada proses dari hashnya tuh. Ada John Smith kedua, ini hashes gitu-gitu. Lalu ada cara kerja hash. Jadi yang pertama, hashnya itu ada sebuah plain text, dan plain textnya itu dikonversi melalui hashing algoritma melalui hash function, yaitu dikonversi dulu sebelum nantinya jadi hash text. Lalu di sini ada cryptographic hash function. Fungsi hash kriptografi adalah jenis khusus yang dibuat hash yang memiliki beberapa properti yang membuatnya sesuai dengan dalam bidang kriptografi. Contohnya itu ada MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-3, BLACK2, atau RIP MD160. Nah, si SHA-1, SHA-2, SHA-3, sama RIP MD160 itu kita gunakan waktu praktikum sistem operasi di laboratorium. Sini ada contoh cryptographic hashnya. Pertama misalnya input Fox, terus cryptographic hash function, nanti dia di digits, terus dia jadi sebuah angka-angka yang unik. Lalu selanjutnya juga seperti itu. Dia bakalan dikonversi jadi sebuah angka atau dari hash text yang akan berguna nantinya. Lalu di sini access control model. Yang pertama ada Identify Access Control atau IAC, merupakan suatu sistem pengendalian akses yang memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola aktivitas dan akses lebih efektif.
berdasarkan kebutuhan individunya. Terus yang selanjutnya ada Mandatory Access Control atau MAC, merupakan suatu sistem pengendalian akses di mana pengguna memiliki keterbatasan dalam menentukan siapa sih yang dapat mengakses file mereka. Terus selanjutnya ada ORBAC atau Organization Based Access Control. Jadi memungkinkan perancangan kebijakan untuk menentukan kebijakan keamanan tanpa terikat pada implementasinya. Terus selanjutnya ada RBAC atau kita kenal sebagai Role Based Access Control, adalah sistem pengendalian akses diberikan pekerjaannya. RBAC secara efektif menghilangkan kebebasan dalam memberikan akses ke objek. Sebagai contoh, seseorang spesialis sumber daya manusia tidak memiliki izin untuk membuat akun jaringan. Ini seharusnya menjadi tugas yang ditetapkan bagi administrator jaringan. Responsibility Based Access Control adalah sistem pengendalian akses di mana akses ke informasi ditentukan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan kepada seorang aktor atau peran bisnis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Pak, mohon maaf ini ternyata PPT-nya setelah saya convert ke format PPTX, dia ininya jadi berantakan gitu, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih, Pak.